got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah dari kelas 9B. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Akhlak Mulia pada Remaja Zaman Sekarang. Sebelum saya membaca pidato, saya ada pantun nih. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato mengenai akhlak mulia pada remaja zaman sekarang. Apabila kita lihat perkembangan dunia modern di zaman sekarang telah menjadikan adanya berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh semakin majunya, semakin tingginya, dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang biasa kita sebut dengan iptek, tanpa disadari atau tanpa dilandasi dengan iman dan takwa, yang mana hal ini lebih cepat pengaruhnya bagi masyarakat dunia, terutama Indonesia, di kalangan generasi muda. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi penerus Islam yang bersifat dan berakhlak Islami dan mulia di zaman yang modern saat ini. Ini tanda tanya besar untuk generasi milenial di zaman sekarang. Para ulama berpendapat, salah satu cara membangun generasi penerus Islam atau pemuda, juga remaja Islam yang islami di zaman modern seperti ini adalah dengan pendidikan akhlak. Para hadirin, apa itu akhlak? Akhlak adalah adatul irodah atau sesuatu yang telah menjadikan kebiasaan. Akhlak merupakan salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk pilihan seperti manusia, yang mana akhlak ini harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menurut agama Islam. Lalu, bagaimana cara membangun akhlak bagi seorang remaja atau pemuda Islam agar menjadi pemuda dan remaja Islami? Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara membangun akhlak yang baik dalam Islam, sehingga bisa menjadi generasi yang islami, yaitu dengan cara kita mengetahui apa fondasi akhlak bagi seorang muslim agar menjadi akhlak yang baik. Lalu, apa itu fondasi akhlak bagi seorang muslim? Fondasi akhlak bagi seorang muslim ialah akidah yang benar dan akidah yang lurus. Sebagaimana nasihat pertama Luqmanul Hakim, atau bisa kita sebut nasihat yang terpenting yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat berat. Luqman ayat 13. Jadi, akhlak yang benar adalah akhlak
yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga akan bertolak akhlak yang baik apabila tidak dilandasi keimanan pada Allah. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam membimbing anak dalam akidah dan akhlak untuk generasi penerus yang Islami, sebagaimana dalam Al-Quran. Wal yakhsha lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi penerus di belakang kalian, generasi yang lemah. Surah An-Nisa ayat 9. Lemah di sini lemah dalam berbagai aspek. Salah satu aspek tertentunya yaitu dalam masalah lemah akidah dan juga lemah dalam berperilaku yang baik. Mereka, generasi muda, dituntut untuk mengembangkan atau meningkatkan keyakinan mereka dalam akidah dan juga akhlak setelah mendapat bimbingan dari orang tuanya, sebagaimana disebutkan tadi, sehingga menjadikan pendidikan akhlak bagi generasi muda supaya menjadi generasi yang Islami akan berkelanjutan atau terus-menerus menjadi kebaikan yang dibudayakan, juga cita-cita dalam menjadikan generasi Islam juga akan terwujud. Sebelum menutup pidato tersebut, saya ada pantun nih. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.